Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nasya Nabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas penerapan teknik desensitisasi sistematis dalam konseling behavioristik. Nah, video ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan teknik desensitisasi sistematis berdasarkan analisis kasus, yaitu kasus siswa yang mengalami kecemasan ketika berbicara di dalam kelas. Pembahasannya akan mencakup pengantar konsep, penyajian kasus, analisis kasus, pemetaan penerapan teknik, mini ilustrasi, refleksi akademik, dan juga tentunya penutup. Konseling behavioristik merupakan pendekatan konseling yang memandang perilaku sebagai hasil belajar. Nah, artinya perilaku yang bermasalah itu dapat terbentuk dari pengalaman tertentu dan dapat diubah melalui proses belajar yang baru. Dalam pendekatan behavioristik, teman-teman, fokus konseling itu diarahkan pada perilaku yang tampak, stimulus yang memicu perilaku, respons yang muncul, serta konsekuensi yang mempertahankan perilaku tersebut. Salah satu teknik dalam pendekatan ini adalah desensitisasi sistematis. Nah, di mana teknik ini itu digunakan untuk mengurangi kecemasan atau ketakutan pada stimulus tertentu melalui latihan relaksasi dan juga paparan yang bertahap. Prinsip utama teknik ini adalah reciprocal inhibition, yaitu kondisi ketika respon rileks kita itu dapat menghambat respon cemas. Nah, dengan kata lain, ketika konseli belajar tetap rileks saat menghadapi stimulus yang menimbulkan kecemasan, maka respon cemas itu perlahan dapat melemah. Teknik ini juga menggunakan prinsip grade exposure, yaitu paparan bertahap dari situasi yang paling ringan hingga situasi yang paling menegangkan. Tujuannya adalah membantu konseli mengurangi perilaku menghindar dan membentuk keberanian secara perlahan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penyajian kasus, yang dimana kasus yang dibahas di sini adalah konseli yang bernama R, siswa kelas 11 berusia 16 tahun di sebuah SMA negeri. Nah, selama 2 semester akhir, ini tuh R mengalami kecemasan tingkat tinggi ketika harus berbicara di depan kelas. Gejala yang muncul antara lain seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, suara bergetar, pikiran kosong, dan keinginan kuat untuk menghindar. Ketika akan presentasi, si R ini beberapa kali ingin meminta izin ke toilet, berpura-pura sakit lah, atau meminta agar ia tidak naik presentasi dan berbicara di depan teman-temannya. Nah, akibatnya nilai presentasi R ini menurun dan R ini tidak berpartisipasi di kelas menjadi sangat rendah, dan partisipasinya di kelas itu menjadi sangat rendah. Nah, dari wawancara awal yang dilakukan pada si R, diketahui bahwa R ini pernah mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Jadi R ini ditertawakan oleh teman kelasnya ketika salah menyebutkan istilah saat presentasi di kelas 10. Sejak saat itu, R ini meyakini bahwa berbicara di depan kelas itu akan membuatku dipermalukan. Nah, padahal dalam situasi informal kepada teman-teman dekatnya, R ini mampu kok berbicara. Cuman, jadi masalah utama R ini itu bukan dalam kemampuan berbicara, tetapi respon cemas dan perilaku R yang menghindar saat berada dalam situasi evaluasi sosial. Oke, sekarang kita masuk ke dalam analisis kasus si R. Nah, kasus R ini dapat kita analisis menggunakan kerangka ABC dalam behavioristik. Pertama, antecedent atau pemicu. Pada kasus R, pemicunya adalah situasi yang berkaitan dengan berbicara di depan kelas, seperti presentasi, menjawab pertanyaan guru, atau menjadi pusat perhatian di dalam kelas atau di teman-temannya. Nah, yang kedua yang dapat kita analisis adalah behavior atau perilaku yang muncul. R ini menunjukkan gejala cemas,
jantung berdebar, tangan berkeringat, suara yang gemetar, pikiran yang kosong. Nah, selain itu, R ini juga menunjukkan perilaku menghindar, seperti meminta izin keluar kelas, berpura-pura sakit, atau menolak untuk tampil. Yang ketiga adalah consequence atau konsekuensi. Setelah R ini berhasil menghindar, R itu merasa lega. Rasa lega ini menjadi penguat bagi perilaku menghindar. Dalam teori behavioristik, ini disebut sebagai negative reinforcement, yaitu ketika perilaku semakin menjadi kuat karena berhasil menghilangkan rasa tidak nyaman. Nah, dari pengalaman R yang pernah ditertawakan juga itu dapat kita pahami melalui classical conditioning. Awalnya, presentasi mungkin hanya situasi yang biasa. Namun, setelah dikaitkan dengan pengalaman yang memalukan yang dialami oleh si R ini, presentasi itu menjadi stimulus yang memicu kecemasan. Nah, kasus ini itu sesuai dengan ditangani dengan teknik desensititasi sistematis. Karena stimulusnya itu, stimulus kecemasannya jelas, yang pertama, yaitu berbicara di depan kelas. Selain itu, situasi yang ditakuti dapat disusun secara bertahap, mulai dari membayangkan berdiri di depan kelas sampai presentasi penuh di depan teman-temannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemetaan penerapan teknik. Penerapan teknik desensititasi sistematis pada kasus R ini itu dapat kita lakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah asesmen tentunya. Jadi konselor itu perlu mengidentifikasi situasi pemicu, gejala kecemasan, perilaku yang menghindar, dan dampaknya terhadap akademik si R. Perilaku target yang ingin diubah adalah menghindari presentasi. Sedangkan perilaku yang ingin dibentuk adalah berani tampil secara bertahap. Tahap kedua adalah psikoedukasi, di mana konselor itu menjelaskan bahwa kecemasan yang dialami oleh si R ini merupakan respon yang dipelajari. Dan perilaku menghindar itu justru membuat kecemasan akan bertahan. R juga diberikan pemahaman bahwa tujuan konseling itu bukan menghilangkan cemas secara instan, tetapi membantu R untuk menghadapi situasi cemasnya itu secara bertahap. Dan yang ketiga teman-teman adalah latihan relaksasi, yang dimana konselor itu melatih si R melakukan pernafasan diafragma atau relaksasi otot sederhana. Latihan ini bertujuan membantu R menurunkan ketegangan tubuh saat menghadapi situasi presentasi. Nah, tahap keempat adalah menyusun hierarki kecemasan menggunakan skala SUDS dari 0 sampai 100. Saya akan tampilkan sebentar contohnya. Itu adalah contoh tabelnya. Nah, tahap kelima adalah paparan bertahap, yang dimana konselor itu memulai dari level yang paling ringan dulu. Misalnya, R ini diminta membayangkan dirinya berdiri di depan kelas sambil tetap melakukan pernafasan yang teratur. Oke? Jika skor kecemasannya menurun, R itu dapat naik ke level berikutnya. Nah, namun jika belum, latihannya itu diulang sampai R lebih mampu mengendalikan kecemasannya dengan teknik SUDS tadi. Dan tahap keenam adalah tugas rumah dan evaluasi. R dapat diminta berlatih relaksasi setiap hari teman-teman, membaca teks di depan keluarga lah, atau mencatat skor kecemasan sebelum dan sesudah evaluasi atau sesudah latihan. Nah, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah perilaku menghindar R ini berkurang dan keberanian tampilnya itu meningkat. Itu adalah 6 tahap untuk pemetaan penerapan teknik yang akan kita lakukan. Konselor dan si R ini. Aku sebagai konselor dan akunya lagi yang satu sebagai R. R
Coba beri nilai kecemasanmu saat membayangkan berdiri di depan kelas. Gunakan skala 0 hingga 100. Sekitar 60, Bu. Saya takut teman-teman menertawakan saya. Baik, sekarang kita tidak langsung presentasi ya. Kita mulai dari tarik nafas dulu. Tarik nafas perlahan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Baik, Bu. Konselor, sambil tetap bernafas pelan, bayangkan kamu berdiri di depan kelas. Kamu belum perlu bicara, ya. Kamu hanya perlu berdiri dan memegang kertas. Ingat, kamu aman dan kamu bisa mengatur nafasmu. Saya masih tegang, Bu, tapi lebih tenang daripada yang tadi. Sekarang berapa skor kecemasanmu? Sekitar 40, Bu. Oke, bagus. Artinya, tubuhmu itu mulai belajar bahwa situasi itu bisa dihadapi secara perlahan. Kita akan ulangi sampai kamu betul-betul siap untuk tahap berikutnya. Itu adalah sedikit mini ilustrasi teman-teman yang dapat saya berikan. Semoga kalian paham apa yang kita praktekkan barusan. Tahap terakhir teman-teman adalah refleksi, yang dimana secara akademik teknik desensitasi sistematis ini merupakan memiliki beberapa kelebihan. Teknik ini terstruktur, bertahap, dan sesuai untuk kasus kecemasan dengan stimulus yang jelas seperti kecemasan berbicara di depan kelas. Namun, teknik ini juga memiliki keterbatasan ya teman-teman. Teknik ini kurang optimal jika konselingnya itu tidak bersedia mengikuti latihan, tidak mampu melakukan relaksasi, atau memiliki masalah psikologis lain yang lebih berat. Nah, selain itu, keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada ketepatan asesmen kita, penyusunan hierarki, dan konsistensi latihan. Konselor itu juga perlu memperhatikan etika. Paparan tidak boleh dilakukan secara memaksa. Oke? Nah, jadi konseli itu harus dilibatkan dalam proses. Dia harus merasa aman dan diberikan kesempatan untuk bergerak sesuai dengan kesiapan dirinya. Dari video pembelajaran hari ini kita teman-teman, bahwa desensitasi sistematis merupakan teknik konseling behavioristik yang digunakan untuk mengurangi kecemasan melalui relaksasi dan paparan yang bertahap. Pada kasus R, kecemasan berbicara di depan kelas itu dipahami sebagai respons yang dipelajari dari pengalaman tidak menyenangkan dan dipertahankan oleh perilaku yang menghindar. Oleh karena itu, teknik ini sesuai digunakan karena membantu R menghadapi situasi presentasi secara bertahap dan lebih terkendali. Keberhasilan teknik ini tidak hanya dilihat dari hilangnya rasa cemas, tetapi dari meningkatnya keberanian konseli untuk menghadapi situasi yang sebelumnya dihindari. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya Nasya Nabila mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.